Jadi kalau ketemu, alhamdulillah, gue udah punya ini, gue punya itu. Cabang gue udah ada 30 di Jakarta, 70 di Jawa. Tapi dia nggak tahu rukun Islam, rukun iman tuh ada betul. Jadi jangan kagum, kesian. Gue ikut kesian sama lo ya gitu, kesian deh. Gue doain lo semoga dapat hidayah, bisa belajar. Jadi orang kesitu tuh kesian. Buta terhadap agama itu adab. Karena dengan agama kita mendapatkan kebahagiaan, dengan agama kita terhindar dari azab kubur, dengan agama kita terjauhi dari siksa api neraka. Wadzalamati fil qalbi. Yang kedua, gelapnya hati. Kasihan hatinya gelap. Jadi itu benar, gampang galau, gampang stres, gampang emosi, gampang meledak-ledak, nggak tenang hidupnya. Dan itu real. Cuman kita karena selalu ngelihat dari luar, dan lagi-lagi parameternya yang fisik karena keawaman kita, ya kayaknya enak-enak aja tuh hidup, padahal enggak. Dan yang terakhir kata wal wahnu fil badan, dan lemahnya badan baru setelah itu fisik diserang. Jadi hati dulu yang diserang baru fisik, kata Hasan al-Basri. Kelemahan di badan bersamaan dengan bencana dan musibah yang lain, gitu hadirin. Jadi memang serangan-serangan pertama tuh orang nggak lihat karena hati kita yang langsung diserang karena maksiat tersebut. Dan udah hati habis semuanya, karena itu sumber dari kebaikan anggota tubuh kita. Penjelasan Hasan al-Basri bahwa setiap dosa itu akan punya side effect di dunia maupun di akhirat. Dan di dunia adalah kegelapan dalam agama atau kebutaan dalam agama, lalu kegelapan di dalam hati, lalu badan tuh lemah. Dan terbukti kan banyak sekali maksiat itu akan menyerang fisik kita secara langsung, secara direct, atau maupun secara tidak langsung. Atau banyak penyakit fatal disebabkan dari sebuah perzinaan, ya AIDS lah, ya sifilis lah, ya raja singa, ya herpes dan seterusnya. Lalu rokok menyebabkan kanker paru-paru, begitu juga dengan minuman-minuman keras dan lain sebagainya, maupun secara tidak langsung. Jadi jelas itu akan melemahkan badan kita. Lalu Hasan al-Basri menjelaskan, adapun di akhirat, kata beliau, sukhtullahi azza wa jal wan nar, murka Allah, dan klimaksnya adalah neraka yang akan mengazab dia. Jadi itu yang perlu kita pertimbangkan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kebaikan, ketaatan dan ketauhidan itu punya ganjaran di dunia dan di akhirat, kata beliau. Adapun di dunia, al-basaru fid din, dia akan dapat melihat agamanya sendiri. Jadi setiap beribadah itu akan membuat dia mampu membaca agamanya sendiri. Jadi ngaji jadi semangat, baca buku agama jadi semangat, dengar kajian jadi semangat. Jadi coba antum lihat deh, kalau kita maksiat itu ngaji pasti malas. Kalau datang pun nggak connect, mungkin ada yang tidur. Dan kalaupun dia nggak tidur, dia akan ngobrol sana, ngobrol sini. Dia nggak akan mendapatkan substansi dari kajian tersebut, karena itu tadi itu dampak maksiat. Jadi lihat aja kalau ada orang di kajian ngobrol sana ngobrol sini dan dia nggak fokus, itu maksiat tuh, itu maksiat. Tapi antum jangan jas orang, lo maksiat pasti tadi deh, coba ngaku dan seterusnya. Enggak, bukan kewajiban kita demikian dan bukan wewenang kita. Tapi coba kita evaluasi diri kita sendiri, kita evaluasi diri sendiri, pasti itu maksiat. Karena kalau maksiatnya berkurang atau komit untuk tidak bermaksiat, itu al-basaru fid din, dia akan melihat, dia akan belajar, dia akan semangat dalam memahami agama. Itu udah konsekuensi, itu udah konsekuensi. Wan nuru fil qalbi, sederhana aja ya, di dunia olahraga deh, ketika sebuah tim mainnya buruk, itu berarti sebelumnya latihannya nggak bener, itu udah konsekuensi lah. Jadi persiapannya nggak bagus, kenapa mainnya buruk. Jadi nggak perlu kita judge, ini udah jelas. Ya sama aja, orang yang pas event itu kajian, itu ngobrol nggak serius, tidur dan seterusnya, itu pasti sebelumnya ada masalah. Bisa dipahami nggak? Sebelumnya ada masalah. Jadi gampang banget gitu loh. Asal kita punya ilmunya, itu semua sunatullahnya jelas hadirin. Sunatullahnya jelas. Pasti ada masalah. Tinggal dia mau ngaku apa enggak, mau memperbaiki diri atau enggak, mau istighfar apa enggak. Dan ini pelajaran bagi kita. Kalau kita dengar berisik di kajian atau ngobrol di kajian, ini udah, ini bukan saya mengatakan, Hasan al-Basri yang mengatakan. Sama sekali lagi, ketika ada sebuah event performnya jelek atau ada pertandingan mainnya jelek dan jelek terus, mungkin kalau satu kali jelek biasa grafik akan turun. Tapi kalau game pertama jelek, game kedua jelek, game ketiga jelek, berarti latihannya bagus nggak? Nggak bagus, gitu aja. Latihannya nggak bagus. Kajian pertama ngobrol, kajian kedua ngobrol, kajian ketiga ngobrol. Berarti kehidupannya bagus apa enggak? Nggak bagus.
kehidupannya nggak bagus. Terlepas packagingnya bagus, casingnya bagus, busananya bagus, busana bisa 1 hari hadirin. Kamu cari di toko online juga bisa. Tapi kan pattern hidup sehari-hari itu yang menentukan.